Ibadah ini menjadi indah karena hadirat Kristus. Bukan karena tampilan-tampilan yang bisa disampaikan, tapi kita melihat ketika umatnya datang menyembah Dia, kita melihat bahwa Dia ada di antara kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya senang Bapak Ibu sepanjang minggu ini pasti mengalami kemenangan, amin. Kemenangan yang besar, kemenangan menengah, kemenangan yang sedikit, kemenangan yang hampir menang saudaraku. OTW maksudnya saya. Saudaraku dikasih Tuhan, apapun itu saudaraku, karena kita menyembah Allah yang hidup dan pemenang saudaraku. Dia telah mengalahkan maut, Dia telah mengalahkan dosa, Dia telah mengalahkan dunia, Dia telah mengalahkan setan. Jadi tubuh Kristus saudaraku, ketika kita beribadah menyembah Dia saudaraku, adalah hal yang sangat normal dan logis sekali. Kita adalah orang Kristen pemenang, katakan amin. Saudaraku, banyak orang ini jadi pemenang, tapi ternyata banyak orang juga mengalami pergumulan untuk mengalami kemenangan. Saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua pergumulan proses hidup yang kita jalani. Banyak orang hanya ingin melihat hasilnya segera saudaraku. Padahal Tuhan sedang melatih kita lewat proses yang kita jalani ini untuk kita bisa melihat bahwa anugerahnya lah yang membuat kita menang. Daud pergi kemanapun, dia menang saudaraku. Dia menaklukkan Timur Tengah saudaraku. Tetapi jangan pernah lupa saudaraku dikasih Tuhan. Kemanapun Daud pergi berperang, dia menang karena Allah menyertainya. Di dalam peperangan, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dalam nama Allah barisan Israel, dia katakan. Dia pergi atas nama Allah saudaraku. Apakah kita menghabiskan, memboroskan waktu kita atas nama Allah saudaraku? Masing-masing saudaraku. Tetapi semua adalah pilihan yang sangat kita bisa bebas pilih saudaraku tanpa paksaan tekanan saudaraku. Tetapi saudaraku sejatinya kita menyembah Allah pemenang saudaraku. Karena itu saudaraku harapkanlah selalu saudaraku bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang menang saudaraku. Tidak sedikit orang berpikir bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui usaha, perbuatan baik atau ketaatan terhadap berbagai aturan agama. Gak sedikit saudara, banyak. Bahkan orang Kristen yang beribadah di dalam ibadah bangunan gereja pun diam-diam mempercayai saudaraku bahwa upaya ketaatannya lah, upaya kesucian hidupnya lah yang membuat dia merasa yakin diselamatkan. Kita bersyukur bahwa kita sedang belajar dalam kitab Galatia saudaraku, karena kitab Galatia ini saudaraku sedang memaparkan kepada kita tentang Injil yang murni. Ya, hanya ada satu Injil, itu sudah disampaikan saudaraku ya. Lalu kebenaran karena iman saudaraku, dan kita lihat lagi banyak sekali saudaraku. Dan hari ini saya melanjutkan dalam porsi Galatia 3 ayat 15 sampai 25. Dalam Galatia 3 15 sampai 25 ini Rasul Paulus membawa kita kepada sebuah kebenaran yang indah, yaitu bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang telah dijanjikan di dalam Kristus. Hukum Taurat bukanlah jalan keselamatan saudaraku, tetapi penuntun yang menyadarkan kita akan dosa sehingga membuat kita membutuhkan juru selamat dan membawa kita kepada sang juru selamat. Itu fungsi hukum Taurat. Nah, untuk memaparkan ini kita langsung masuk kepada natsnya. Galatia 3 ayat 15 sampai 25, kita baca 3 slide ini. Saya ganjil, Bapak Ibu genap, kita bergantian selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat?
ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sama-sama, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Yang berbahagialah kita yang mendengar, melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Terangilah hati kami, bahwa kami mengerti seperti apa maksud Tuhan mengilhamkan firman Tuhan ini kepada Rasul Paulus yang mengirimkan surat kepada jemaat di Galatia, supaya kami gereja yang hidup di zaman modern, zaman akhir ini Tuhan, kami boleh menangkap maksud sesungguhnya Engkau berbicara kepada gereja-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkati kami semua, biar kami boleh bertumbuh karena firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul janji yang menyelamatkan, hukum yang menuntun. Ulangi bersama saya, janji yang menyelamatkan, hukum yang menuntun. Dari pemaparan ini saudaraku, saya ingin menjelaskan saudaraku, betapa pentingnya kita hidup seperti yang tepat, seperti yang Allah rencanakan. Ada porsi hukum Taurat, ada porsi Kristus saudaraku. Tapi kalau saya katakan ada porsi hukum Taurat ini saudaraku, saya mau menjelaskan saudaraku, itu hanya sementara. Tapi Kristuslah yang selama-lamanya, karena saya sudah kita bacakan bersama-sama, sampai itu menuntun sampai yang dijanjikan itu tiba. Nah saudaraku, masalah utama di jemaat Galatia, mereka sudah percaya Kristus. Lalu ketika Paulus meninggalkan tempat tersebut, masuklah orang-orang yang latar belakang Yahudi tapi percaya Kristus, mengajarkan bahwa tidak cukup cuman percaya Kristus. Gampang banget kekristenan cuma percaya Kristus selamat. Gak bisa lah, perlu kita menambahkan aturan-aturan syariat agama. Kalau mereka katakan adalah sunat saudaraku. Tapi sebenarnya bukan bicara sunat, tapi yang diumumkan teksnya adalah sunat. Tetapi yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum Taurat yang komplit lengkap tersebut saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan, tapi Paulus menjawab dengan tegas saudaraku. Saya bicara tentang latar belakangnya saudaraku ya. Keselamatan bukan berdiri atas kemampuan manusia memenuhi hukum, tetapi atas kesetiaan Allah menggenapi janjinya. Saya ulangi, keselamatan itu bukan berdiri atas kemampuan manusia memenuhi hukum. Tetapi keselamatan itu adalah di atas dasarkan kesetiaan Allah menggenapi janjinya. Allah setia perjanjiannya. Makanya dikatakan Allah kita Allah perjanjian. Kitab sucinya perjanjian lama, perjanjian baru. Dia hidup karena janjinya saudaraku. Nah saudaraku, kenapa ada janji? Karena kasihnya. Allah itu kasih saudaraku. Sebelum dia memutuskan, sebelum dia bertindak, dia telah berjalan lebih dulu memberitakan Injil itu lewat janjinya. Ya, nah hukum Taurat bukanlah lawan janji Allah, tetapi memiliki fungsi sementara, menunjukkan dosa dan membawa manusia kepada Kristus. Kalau tidak ada hukum Taurat saudaraku, kita nggak tahu bahwa diri kita ini berdosa saudaraku. Karena ada hukum Taurat lah kita tahu, oh kita mencuri, oh kita ini berzina, oh kita mengingini, oh kita ini telah memberhalakan sesuatu. Karena hukum Taurat saudaraku. Jadi hukum Taurat itu saudaraku perlu, bukan tidak perlu saudaraku. Nanti kita akan, ini saya masih bicara latar belakangnya saudaraku. Nanti kita melihat dampak-dampaknya kalau kita salah memahami firman Allah saudaraku. Jadi saudaraku, hukum Taurat itu tidak dibuang, tidak disingkirkan saudaraku. Dia berfungsi sebagai
pengantar, penuntun saudaraku. Sampai kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita di bawah Kristus saudaraku. Nah, ini saudaraku, ada dua hal saudaraku yang terjadi kalau kita tidak tepat memahami tentang anugerah itu saudaraku. Ya, yang pertama saudaraku, seolah-olah hukum Taurat itu buruk saudaraku. Karena ajaran yang berkembang di waktu yang lampau, extreme grace atau hyper grace, mengajarkan bahwa Allah telah mengampuni kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingin katakan itu benar, tidak salah saudaraku. Tetapi implikasi dari pernyataan tersebut, mereka tidak lagi menggunakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga mengampuni dosa kita dan mencucikan kita dalam segala pelanggaran. Dan dia tidak menggunakan lagi doa Bapa kami. Saya mesti clearkan saudaraku ya. Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang dulu, sekarang bahkan nanti ke dalam perjalanan ke depan yang akan datang. Tuhan sudah mengampuni. Pengampunan sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Tetapi implikasinya saudaraku dalam prakteknya kita tidak boleh mengabaikan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kelompok ini saudaraku, kelompok hipergrace ini tidak menggunakan 1 Yohanes 1 ayat 9 karena mereka mengatakan kan Tuhan sudah mengampuni dosa kita dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita nggak usah perlu mengaku dosa. Saudaraku, tanpa pengakuan dosa, bagaimana gereja akan disucikan? Makanya ada begitu banyak saudaraku setiap minggu beribadah, setiap minggu pula memelihara dosa. Setiap minggu beribadah, setiap minggu juga menyimpan kesalahan orang lain di hatinya. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 itu adalah jalan anugerah yang Allah beri kepada gereja Tuhan. Supaya kita selalu dengan kesadaran diri datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita. Bagian kita mengakui dosa kita, bagian Tuhan menyatakan pengampunan kemurahannya kepada kita. Jadi saudaraku, hukum Taurat itu tidak buruk. Saudaraku, itu perlu saudaraku. Jadi jangan kita memandang remeh hukum Taurat saudaraku. Karena hukum Taurat itu kudus. Karena itu perkataan Allah saudaraku. Itu ada bagian porsi sebelum janji itu digenapi. Janji dulu, lalu hukum Taurat, lalu nanti Kristus saudaraku. Jadi kita tahu bahwa dia memainkan fungsi porsinya sendiri saudaraku ya. Nah, kesalahan berikutnya adalah seolah-olah manusia masih bisa mendapatkan pembenaran melalui ketaatan hukum saudaraku. Kalau yang tadi hukum Taurat diremehkan, tapi ekstrem berikutnya adalah berarti kalau dikatakan hukum Taurat penting, ya udah. Beberapa orang berusaha untuk berbuat baik sedemikian rupa. Rajin berdoa, rajin beribadah, memberi persembahan, tidak berbuat dosa, melayani dan sebagainya. Sehingga dia merasa dengan melakukan syarat-syarat agama tersebut, dia merasa dia sudah layak. Saya ingin katakan saudaraku, kita memang akan berbuat baik, melakukan kebajikan, kebenaran saudaraku, karena diri kita sudah diselamatkan. Sehingga kita menghasilkan buah kebenaran, buah kebaikan. Kita melakukan syariat agama bukan untuk mencapai keselamatan. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan, buah-buah orang yang sudah diselamatkan, dia selalu suka menghasilkan buah untuk melakukan kebenaran, kebajikan, kemurahan, dan sebagainya saudaraku. Justru kalau kita tidak menghasilkan buah itu, jangan-jangan kita belum diselamatkan. Nah, karena itu saudaraku, kita melihat di sini betapa pentingnya kita memahami keseimbangan yang alkitabiah, janji yang menyelamatkan, hukum yang menuntun. Hukum itu menuntun. Menuntun kepada siapa? Seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran itu apa? Kristus. Amin saudaraku. Jadi seluruh kebenaran itu, hukum itu menuntun kita kepada Kristus. Saudaraku, kasih Tuhan, nanti kita akan jelaskan lebih lagi saudaraku ya. Kita maju dulu saudaraku. Dalam sejarahnya, sebab dari zaman Musa sampai sekarang saudaraku, manusia tuh punya hukum. Tetap gagal. Hukum Taurat menunjukkan standar keurusan Allah, tetapi manusia tetap tidak mampu memenuhinya. Jadi hukum Taurat itu bagus sekali saudaraku. Enggak ada yang lebih baik dari itu saudaraku. Hukum di dunia ini itu olahan dari pikiran manusia yang sudah jatuh. Hukum Taurat berasal dari diri Allah. Enggak ada yang lebih baik dari itu saudaraku. Kecuali sang firman, yaitu Kristus itu sendiri. Ada yang mau bilang amin? Jangan takut saudaraku. Meskipun kita bukan orang Yahudi saudaraku, tapi itu kebenaran. Hukum Taurat itu perkataan Allah saudaraku. Allah memberikannya itu melalui Musa saudaraku. Untuk
orang-orang Israel memahami diri Allah yang seperti apa, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, manusia juga punya pengetahuan, tetap jatuh. Pengetahuan tentang kebenaran tidak otomatis mengubah hati yang berdosa. Dalam dunia ini kita mengetahui ada ilmu pengetahuan. Puncaknya itu adalah filsafat, saudaraku. Filsafat itu bidang ilmu yang gak perlu ditakuti, saudaraku. Yang ditakuti adalah kalau kita menggantikan Kristus dengan filsafat. Itu yang gak boleh. Kita gereja gak anti dengan filsafat. Filsafat itu pelajaran yang penting, pengetahuan. Tapi masalahnya manusia bukan hanya membutuhkan pengetahuan. Kita sudah tahu tapi kita gak bisa mewujudkan standar kebenaran itu. Kita membutuhkan juru selamat, saudaraku. Makanya punya hukum tetap gagal, punya pengetahuan juga tetap jatuh, saudaraku. Manusia punya agama tetap membutuhkan Kristus. Sudah mengerti pernyataan ini? Meskipun dunia ini memiliki agama ratusan ribuan bahkan mungkin, saudaraku, tetap membutuhkan Kristus, apapun agamanya. Kenapa? Karena Kristus adalah sang pencipta yang telah datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia supaya bisa dikenali, bisa berelasi dan bisa bergaul dengan kita. Bahkan ketika dia sudah mati, bangkit, dia naik ke surga, dia datang dalam rupa roh, saudaraku, supaya dia boleh tinggal dalam diri kita, saudaraku. Saya ulangi, saudaraku ya. Jadi ada hukum tetap gagal, ada pengetahuan tetap jatuh, ada agama tetap membutuhkan Kristus. Saya maju lanjut, saudaraku. Perjalanan rohani manusia, saudaraku ya. Allah memberi janji. Waktu Adam jatuh dalam dosa, masih ingat saudaraku? Di kitab Kejadian, ya. Keturunanmu dikatakan akan menginjak kepala ular itu dan ular itu akan memagut kaki. Nah, saudara pun kasih Tuhan kita melihat di situ janji. Itulah proto evangelium. Injil itu, saudaraku, kabar baik yang digenapi dalam Kristus perjanjian baru. Tapi berita kabar baik itu sudah dijanjikan Allah dulu. Ribuan tahun sebelumnya. Jadi janji dulu. Paulus menjelaskan bahwa janji kepada Abraham datang 430 tahun sebelum Taurat diberikan melalui Musa. Jadi saudaraku, nenek moyang Musa itu Abraham, saudaraku ya. Abraham telah menerima janji itu 430 tahun sebelum Taurat diberikan Allah melalui Musa kepada bangsa Israel. 430 tahun diberi janji. Dan Abraham hidup karena janji Allah itu tersebut. Dia bapak orang percaya. Dia percaya. Dia belum melihat Kristus tetapi dia percaya apa yang Allah katakan. Akan kedatangan seorang juru selamat Mesias yang dijanjikan itu. Jadi Allah lebih dulu memberikan janji sebelum memberikan perintah. Ya, jadi sudah lihat janji dulu baru perintahnya dalam hukum Taurat 430 tahun kemudian. Hubungan manusia dengan Allah dimulai dengan anugerah, bukan dengan prestasi, Bapak Ibu. Di sebelah kiri saya ada papa saya, usianya 91 tahun. Sama dengan Inang Adeline yang 92 ya, senior kita. Papa saya datang kepada saya suatu hari, ngomong sama saya begini, papamu ini bukan orang yang pintar-pintar banget. Seluruh perjalanan hidup papa ngomong sama saya gak pernah lupa, dia cuma sekali aja ngomong, saya ingat semua. Dan itu saya ceritakan kepada Andre dan saya ceritakan kepada Ina, saya ceritakan. Dia katakan begini, seluruh perjalanan hidup saya semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Banyak orang hebat, orang pintar, orang qualified di sekeliling papa katanya. Dia cerita. Tetapi saya diberi kemurahan yang limpah oleh Tuhan. Dan saya memang mengatakan Pak, saya pun demikian. Saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang pintar saudaraku. Tapi seumur hidup saya mengalami kemurahan Tuhan yang limpah. Janji Tuhan itu iya dan amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang yang hidup dengan pola, saya harus hidup baik supaya Allah menerima saya.
Saya harus sempurna supaya Allah mengasihi saya. Tetapi Injil berkata Allah menerima kita di dalam Kristus bukan karena prestasi. Bukan karena pencapaian kita. Bukan karena kita bisa ABC dan sebagainya. Injil berkata karena kita dikasihi Kristus kita dimampukan hidup benar. Saudaraku, apa sih isi janji Allah itu? Ketika kita mau melihat saudaraku di perjanjian lama dalam Kejadian 12 ayat 3. Ini janji Allah kepada Abraham. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini firman Allah kepada siapa? Halo? Kepada siapa? Kepada Abraham. Ya, janji Allah kepada Abraham. Kenapa Abraham menerima janji ini? Karena dia adalah orang yang menerima anugerah, kasih karunia dari Allah. Dan dia meresponinya dengan percaya. Sama dengan kita, kita pun hidup karena anugerahnya. Dan kita hidup karena percaya. Karena pemberian Allah tersebut. Amin saudaraku. Jadi engkau boleh mengklaim bahwa itu pun engkau akan alami saudaraku. Karena engkau percaya di dalam Kristus. Janji apa? Tuhan akan memberkati kita. Karena aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kalau orang-orang memberkati engkau, orang itu akan diberkati Tuhan. Saya percaya itu. Ambil contoh aja saudaraku. Dulu kita masih bangun hubungan sama istri saya. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak kali kami kalau bangun hubungan tuh kadang-kadang makan gitu ya. Bukannya di restoran saudaraku, di tenda kuning saudaraku. Tahu tenda kuning ya? Bilang kami tenda kuning, apa bilangnya tuh ya? Pinggir jalan lah, pinggir jalan gitu ya. Jadi sering kalau kami datang saudaraku ya, itu kosong saudaraku. Nanti saudaraku dengan kita datang saudaraku tiba-tiba orang datang. Penuh. Itu sering saudaraku, bukan sekali dua kali, berkali-kali berulang kali. Saudara masih ingat kisah Yusuf? Mesir diberkati Tuhan itu karena Yusuf. Potifar itu diberkati karena Yusuf. Firaun diberkati karena Yusuf. Karena Yusuf tidak hadir sendirian. Ketika dia hadir, hadirat Allah menyertainya saudaraku. Demikian juga orang benar seperti kita saudaraku. Ketika kita percaya kepada Kristus, kehadiran kita itu membawa berkat. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, kita perlu jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, dan jaga sikap saudaraku ketika berjalan. Amin. Jangan kita pun sama galaknya megarong di luar saudaraku. Udah tahu kebenaran sih, tetapi galaknya minta ampun saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, janji Allah kepada Abraham itu juga engkau bisa klaim karena di Abraham orang percaya, kita pun orang percaya. Teksnya memang berbicara kepada Abraham. Tetapi coba saya kaitkan dengan Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dengan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Siapa beribu-ribu keturunan itu? Kita lah salah satunya, amin. Kita keturunan orang percaya. Saudaraku dikasih Tuhan, siapapun yang memegang janji Allah dan hidup karena janji Allah, engkau akan melihat Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dia adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Dia akan menyatakan kemurahannya karena Dia Bapa kita, saudaraku. Kita yang jasmani aja sayang sama anak kita yang jasmani, apalagi Bapa kita yang di surga. Bapa yang sejati, saudaraku. Dia pelihara kita. Saya di Komsel minggu lalu, saudaraku. Seorang anggota Komsel berkata, dia biasa bangun jam 4 saudaraku, berdoa, menyembah Tuhan, lalu bangunkan istri, anaknya. Tetapi duit di kantong tinggal 800, di bank gak ada duit saudaraku. Saudara aneh saudaraku, 8.000 ya, 8.000, bukan 800, 8.000 saudaraku. Duit di bank tidak ada, gak ada rekening saudaraku. Duit di kantong tinggal 8.000. Bangun pagi anaknya berkata, Papa kita gak ada sarapan. Gak ada ini, gak ada telur, gak ada apa.
Tapi waktu dia berdoa jam 4 pagi itu Tuhan berkata begini, aku akan memberkati engkau hari ini. Tuhan ngomong kayak begitu. Dia dengar itu, Tuhan akan. Benar saudaraku. Tapi sebelum dia sampai bekerja saudaraku, anaknya bertanya, gak ada sarapan? Gak ada nak. Tuhan akan memberikan berkat rezeki hari ini kepada kita katanya. Saudara tahu, siang itu Tuhan mengirimkan berkat melalui seorang. Dia pelanggan yang lain saudaraku. Tapi tiba-tiba dia ditelepon, kunjungi saya di mobil. Transaksi di mobil, jualin tuh barang. Dan dia untung 1 juta sekian. Dan besoknya lagi sudah ada lagi saudaraku. Jemaat Tuhan kemarin kami ikut doa pagi ya. Saudara ikut doa pagi sebulan sekali saudaraku. Yang di hari Sabtu saudaraku kita ngumpul onsite di sana. Dalam kelompok kami berkata begini. Melihat keadaan negeri kita, nanti kita doakan sebentar sebelum tutup saudaraku. Melihat negeri kita ini korupsi, ketidakadilan, begini. Saya akan katakan, ya. Semua kejahatan itu, semua kerusakan itu akibat dosa dan sudah dinubuatkan di firman Allah. Umat Tuhan jangan kaget-kaget melihat hal tersebut. Akan datang masa yang sukar. Akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri. Mereka cinta uang, tidak menghormati agama, melawan orang tua dan sebagainya. Itu sudah dinubuatkan. Itu harus digenapi Bapak Ibu. Tapi kalau itu digenapi, kita nggak boleh menghayati fakta kerusakan yang sedang terjadi. Kita akan tenggelam Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk merenungkan firman Allah. Amin. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu kata Tuhan kepada Yosua. Masih ingat saudaraku ya, 1:8 ya. Jadi kita melihat di sini, renungkan firman. Benar keadaan gelap, benar kesusahan di sana sini. Dolar, sebagainya, BBM, listrik padam dan sebagainya. Benar saudaraku. Tapi apa kau masih ingat gak kisah di Alkitab? Ketika Allah menghukum Mesir, Allah memisahkan umat Tuhan di Gosyen. Gosyen itu pinggir sungai Nil saudaraku. Ladangnya subur, di sana mengalami kutuk, di sini mengalami berkat saudaraku. Allah memelihara umatnya. Jemaat Tuhan jangan takut terhadap situasi yang ada. Ada Allah kita yang hidup yang telah mengalahkan dunia ini. Dan dunia ini milik dia. Dia pelihara. Dia pelihara juga hidup saudara. Jangan takut saudaraku. Ya. Jadi saya sampaikan ini saudaraku karena dunia ini akan terus dibanjiri oleh dengan berita-berita negatif. Yang kalau kita nggak bijaksana saudaraku, iman kita rontok. Kenapa? Karena setiap kita saudaraku adalah hasil dari apa yang kita makan. Kalau kita banyak makan berita negatif, iman kita negatif, ketakutan, khawatir. Tapi kalau kita memakan firman Allah, firman Kristus, kita tahu inilah waktunya yang sedang digenap. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab kegelapan telah menutupi bumi. Itu kan ada ayatnya saudaraku. Inilah waktunya kita bersinar. Inilah waktunya kita berkarya. Ada yang bilang amin? Jadilah sesuai iman saudara. Kita lanjutkan dulu firman Tuhan. Jadi yang kedua saudaraku, perjalanan rohani yang pertama tadi kita sudah baca, Allah memberi janji. Saya masuk yang kedua saudaraku, perjalanan rohani manusia yang kedua adalah Allah memberi hukum. Nah sekarang saya mulai detailkan, surat gambar ini. Hukum Allah itu menyatakan standar kekudusan Allah. Dia penting. Jangan pandang remeh saudaraku. Itu standar kekudusan Allah. Apa fungsinya? Hukum Allah itu menunjukkan standar kekudusan Allah yang menyingkapkan dosa manusia. Saudaraku, setiap orang berjumpa dengan kekudusan Allah saudaraku, dia langsung nampak dirinya itu orang berdosa. Masih ingat kisah Nabi Yesaya ketika dia menyembah Allah, dia mengalami penyataan Allah. Ketika dia berjumpa dengan Allah, dia ngomong apa? Kudus, kudus, kuduslah Allah. Celakalah aku yang najis bibir. Saudaraku, Yesaya sedang menyembah Tuhan, bukan sedang berbuat dosa.
Lalu kenapa dia berkata celakalah aku najis bibir? Dia nggak sedang maki-maki, dia sedang mengumpat saudaraku. Bukan karena dirinya, tapi kesadaran hadirat Allah yang kudus itu yang sedang dinyatakan. Dia langsung melihat dalam terang Allah itu, dia melihat dirinya orang yang najis, orang yang kotor. Jadi saudara lihat sekarang, hukum itu untuk menunjukkan. Nah ini saya kasih ilustrasi seperti gambar cermin saudaraku. Bicara cermin, siapa yang paling mengetahui tentang cermin? Siapa yang paling sering menggunakannya? Itulah gender wanita. Walaupun laki juga banyak juga. Sekarang akhir zaman ini laki-laki banyak juga depan cermin. Gak ada yang bilang amin ya. Gak apa-apa. Tapi faktanya lebih wanita. Nah fungsi cermin itu apa saudaraku? Untuk menunjukkan ada bagian, mungkin ada kerut, ada lipatan, ada yang belang dan sebagainya saudaraku ya. Mungkin. Tapi meskipun dia bisa menunjukkan kekurangan kelemahan kita saudaraku, dia tidak bisa membersihkan masalah kita. Simpulannya hukum Taurat itu berkata inilah dosamu, itu tujuan hukum Taurat. Tetapi Kristus berkata akulah yang menghapus dosamu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu nabi mau penatua mau pendeta tidak ada yang bisa cuman Kristus. Sehingga anugerah itu adalah ketika kita di dalam dia saudaraku. Saudaraku, jadi fungsi hukum sudah jelas ya saudaraku ya, untuk menunjukkan sebagai cermin menunjukkan betapa kudusnya Allah dan betapa berdosanya kita, betapa jauhnya kita dari Allah. Tetapi Kristus menyatakan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dia menganugerahkan Kristus dirinya kepada kita semua. Jadi fungsi hukum Taurat adalah mengantarkan kita kepada juru selamat. Setelah kita sadar bahwa kita tidak bisa memenuhi tuntutan standar hukum Taurat saudaraku. Kita berseru Tuhan, tolong selamatkan saya. Tolong. Dari sinalah kita akan datang kepada Kristus yang sudah menyediakan anugerah pengampunannya. Haleluya. Jadi Galatia 3 ayat 19 sampai 22 ini berbicara, Paulus bertanya, kalau demikian apakah maksud hukum Taurat? Hukum ditambahkan karena pelanggaran manusia. Jadi jelas saudaraku, hukum berkata inilah dosa-dosamu, tapi Yesus berkata aku yang mengampuni, menebusmu dan menerimamu. Indah sekali saudaraku Injil itu saudaraku ya. Yang terakhir saudaraku, perjalanan rohani manusia ini, Allah setelah memberi janji, memberi hukum, Allah setia pada janji yang di awal. Dia memberikan dirinya. Dia datang dalam hidup manusia. Dia memberikan Kristus. Allah menggenapi keselamatan manusia itu lewat penebusan. Manusia naik kepada Allah melalui hukum, tetapi Allah turun kepada manusia melalui janji yang digenapi dalam Kristus. Kristus adalah penggenapan janji Allah. Semua janji Allah di perjanjian lama itu digenapi di dalam salib Kristus. Dia menanggung dosa kita, membayar hukuman dosa, menghapus kesalahan kita, memberi hidup yang kekal, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Sebab Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak ada di bawah kutuk menjadi terkutuk karena menanggung dosa kita. Maka itu saudaraku, keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Bilang amin. Jadi saudara sudah lihat sekarang ya. Agama-agama itu digambarkan seperti gambar ini saudaraku. Oh ketutupan saya ya. Oh ketutupan saya lah. Ya, saya minggir dikit. Oh ketutupan sini ya. Berusaha mentaati hukum, tetap bersalah, jauh dari Allah. Tapi Allah mengutus anaknya, Kristus menebus dosa kita, dipulihkan dan kita di persekutuan dengan Allah. Jadi saudaraku kita melihat semuanya itu rangkaiannya, Allah enggak bekerja asal-asalan. Semua terencana, semua bekerja sesuai dengan koridornya saudaraku. Jadi Kristus adalah penggenapan seluruh janji Allah. Makanya saudaraku, dulu Allah berfirman melalui nabi-nabinya, melalui rasul. Makanya gereja dibangun di atas kebenaran pengajaran nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi setelah Kristus saudaraku,
firman itu dalam lengkap di dalam Kristus dan kitab sucinya yang saudara-saudara pegang bersama-sama. Allah jarang berfirman keluar dari itu. Bahkan firman Tuhan menjadi standarisasi firman Allah. Firman Tuhan yang kamu pegang itu standarisasi. Kalau orang berkata gini, saya mendapat firman Tuhan ini, uji. Ada nggak itu di kitab suci? Karena kita percaya bahwa Alkitab adalah perjanjian lama, perjanjian baru yang diilhamkan oleh Roh Kudus, benar tanpa salah dalam teks aslinya dan punya otoritas atas kehidupan kita. Teksnya itu penting, saudaraku. Ya, oke. Jadi Allah akhirnya memberikan Kristus, itu penggenapan segala-galanya, saudaraku. Setelah dia memberikan janji, dia memberikan hukum, dan lengkap semua di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu janji Allah ada, di dalam Kristus itu hukum Allah ada, di dalam Kristus segala-galanya ada, saudaraku. Makanya kita dipanggil untuk selalu datang kepada Kristus. Saudaraku, Galatia 3 ayat 23-25 ini, itu kuncinya di ayat 24, 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi dia penuntun fungsi hukum Taurat itu, saudaraku. Saudaraku, mungkin ada yang menarik di sini kata penuntun. Penuntun itu seperti apa? Nah, dari bahasa aslinya itu pedagogos. Pedagogos itu adalah pengawas anak. Ya, jadi pada zaman Romawi itu anak-anak itu mungkin kalau sekarang babysitter kali ya kalau sekarang ya. Kalau dulu itu pedagogos bahasa Sonesi, saudaraku ya. Dia bukan guru utamanya, tetapi seorang penjaga yang membawa anak itu datang kepada gurunya. Jadi fungsi hukum Taurat itu saudaraku. Pedagogos, penuntun, ya. Saat berikutnya, hukum Taurat memperlihatkan betapa jauhnya manusia dari Allah, tetapi salib Kristus memperlihatkan betapa besarnya kasih Allah dengan rela datang mencari manusia. Hukum menunjukkan luka dosa manusia, tetapi Kristus datang sebagai tabib yang menyembuhkan manusia. Saudara lihat sekarang hukum Taurat menunjukkan masalah kita, tapi Kristus menjawab masalah kita. Kristus segala-galanya. Saudara, aku dikasih Tuhan, salib itu mengingatkan kita bahwa Allah tidak menunggu kita mendekat kepadanya dengan usaha kita, tapi Allah sendiri yang datang mendekat kepada kita dalam Kristus, Yesus Kristus. Saat yang terakhir, saya simpulkan ini saudaraku. Saudara lihat gambar ini. Allah memberi janji, kasih karunia. Allah memberi hukum, membuat kita sadar akan dosa kita. Dan Allah gak berhenti sampai sana. Allah memberikan Kristus menjadi penebusan. Itulah kekristenan. Di waktu yang lampau dia memberikan Kristus sang juru selamat. Di waktu sekarang dia memberikan Kristus tinggal dalam hatimu untuk memimpinmu diubahkan dari hari ke hari serupa dengan Kristus. Makanya betapa pentingnya kita jangan berjalan sendirian. Saudaraku, kita bukan ikan cupang. Tahu ikan cupang? Makhluk soliter. Kalau dipersekutukan dia berantem. Itu ikan cupang. Kita makhluk komunitas. Bergabunglah dalam komunitas sel yang ada. Enggak ada komunitas yang sempurna, cuman Kristus yang sempurna. Tapi ketika kita datang dalam komunitas yang tidak sempurna, Sang Kristus yang sempurna itu hadir di sana, bekerja melalui orang-orang yang tidak sempurna, membawa kita melekat kepada Kristus yang sempurna. Jadi saudara sudah lihat kenapa pentingnya kita memberitakan Injil? Karena tanpa Injil tak seorang pun akan diselamatkan. Kenapa kita perlu memberitakan Injil dan mengkomunikasikan Injil, saudaraku? Karena Injil lah yang mewakili kuasa Allah yang menyelamatkan itu, saudaraku. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Kita melihat anugerah Allah memberi janji. Anugerah Allah juga memberi hukum. Supaya apa, saudaraku? Saudara bisa bayangkan kalau enggak ada hukum itu, saudaraku, kualitas orang-orang nanti di dalam kekekalan surga, saudaraku, seperti apa? Saudaraku dikasih Tuhan, semua sudah lengkap dalam Kristus. Allah memberikan hukum supaya kita juga tahu. Dia menuntun kita kepada Kristus yang memampukan kita menggenapi hukum tersebut. Yang memampukan kita hidup
berelasi dengan dia siang dan malam. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini saya sudah berbicara tentang firman Injil, saudaraku. Bukankah Injil itu indah, saudaraku? Martin Luther suka ngomong, saudaraku, dia bicara, every day we need hear the gospel because every day we forget it. Setiap hari kita perlu mendengar Injil karena setiap hari pula kita melupakannya. Jadi bicarakanlah supaya nggak lupa-lupa, bagikanlah supaya engkau menghidupinya, dan terus hidup karena Injil. Mari kita datang sama Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerahmu Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia sudah membagikan firman-Nya kepada kita semua. Mungkin ada di antara engkau yang bergumul dengan masalahmu. Engkau bergumul terhadap karaktermu yang belum pernah berubah, yang belum bertumbuh. Engkau mungkin bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan lamamu yang membuat engkau tidak menjadi sukacita. Engkau mungkin punya persoalan-persoalan di masa lalu. Hari ini Tuhan datang kepada kita dengan anugerahnya. Maukah engkau dilepaskan? Maukah engkau dimerdekakan? Maukah engkau tampil sebagai pemenang? Jangan lawan masalahmu dengan kemampuanmu, karena kemampuanmu terbatas. Datanglah kepada Kristus. Terimalah Kristus. Hampiri Dia. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku membutuhkan dirimu Tuhan. Datanglah kepadanya. Maukah engkau datang kepada Dia untuk meresponi firman-Nya? Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Terus berbicara kepada kami ya Tuhan melalui sabda firman-Mu. Supaya kasih cinta kepada Kristus semakin bertambah-tambah dalam diri kami. Supaya siang dan malam kami selalu punya waktu untuk berelasi dengan Kristus. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, nikmatilah Dia. Dia datang untuk memberikan hidupnya, memberikan dirinya, supaya kita hidup di dalamnya. Responilah Dia, datang kepada Dia. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terus berbicara dalam hidup kami Tuhan. Pimpin kami untuk menggenapi seluruh perkataan-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur.
Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk makan minum perjamuan kudus. Ada kau saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh angkat tangan supaya pelayan Tuhan datang. Pandang wajah Raja mulia, genap pesona dunia lenyaplah oleh sinar kemuliaan. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita, 2000 tahun yang lalu tubuh Kristus digantung antara langit dan bumi. Tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib yang kasar. Kepalanya dimahkotai duri. Wajahnya dipukuli, diludahi. Ia ditelanjangi, dipermalukan menjadi tontonan semua kota. Padahal dia tidak bersalah sama sekali dengan penderitaan yang dia tanggung di kayu salib. Tetapi karena dosaku, karena kesombongan, karena kekeras kepalaanku lah dia ada di sana. Karena dosa dunia ini dia ada di sana. Yesus memilih untuk menanggung cawan murka Allah yang seharusnya tertimpa kepada kita, tapi ditimpakan di dalam tubuh Yesus. Supaya di dalam Yesus kita diampuni, di dalam Yesus kita dibenarkan, di dalam Yesus kita diselamatkan. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita, mari kita makan bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang sudah dihancurkan supaya kami diampuni. Mari kita angkat cawan kita kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan di Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, untuk hadirat-Mu dan firman-Mu. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan Bapak duduk Bapak Ibu, kita mau mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Kristus. Hukum Taurat menyadarkan manusia akan dosa dan ketidakmampuannya
untuk menyelamatkan diri sendiri. Namun keselamatan dan pembenaran hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah menggenapi janji Allah bagi kita. Jemaat Kristus, berikut beberapa informasi gereja untuk seminggu ke depan. Cinta, otakku overload. Semua data di kelas SPK kemarin bertabrakan di kepalaku. Di rumah aku harus tersenyum manis melihat suamiku yang geraknya secepat siput purba. Dompet aku harus menahan nafsu belanja demi keuangan kerajaan Allah. Teorinya sih aku tahu, tapi prakteknya itu loh, serempak di bumi yang penuh kuman. Bikin otakku mau meledak. Aku seperti aplikasi yang kebanyakan software rohani. Tadi malam, aku coba praktek kemurahan hati. Ada nyamuk gigit tanganku, aku diemin aja. Karena aku mau mengasihi semua makhluk hidup. Tahu gak, pagi-paginya, bentol-bentol segede bakso, Sinta. Ternyata mengasihi tanpa logika tuh bikin gatel. Aku butuh wadah, aku butuh ekosistem. Supaya iman baruku tidak konslet jadi gila. Buset, makanya biar benih SPK kamu nggak layu, kamu tuh butuh tanah yang subur. Nih, kelas pamungkas SPK, Kertanan dan gereja lokal. Kamu harus melayani dan berkomunitas bareng-bareng sama orang-orang yang somplak kayak kamu dan sedang berproses. Oh, implementasi lapangan. Bagus. Aku mau daftar jadi divisi penerima tamu, Usher. Aku akan menyambut jemaat dengan penuh senyum lemah lembut rohaniku. Sementara tangan kiriku semprot wajah mereka supaya penuh kemuliaan. Ayo Cinta, kita segera selesaikan kelas terakhir ini. Aku gak sabar melihat masa depanku tertanam di gereja ini. Ibadah kesembuhan akan dilaksanakan hari Minggu 12 Juli 2026 jam 1 siang. Mari ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang membutuhkan pelayanan kesembuhan untuk ikut bersama di ibadah ini. Dua puasa Abel of MTHS akan kembali diadakan hari Sabtu 11 Juli 2026 mulai jam 6 pagi di MTHS. Puasa mulai Jumat malam dan kita akan berbuka puasa bersama Sabtu jam 12 siang di MTHS. Jangan lupa hadir ya. Abel of MTHS sudah membuka pendaftaran untuk momen penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, silakan menghubungi sekretariat gereja. Kami mengundang seluruh jemaat yang sedang membangun hubungan atau mempersiapkan pernikahan untuk ikut pre-marriage covering atau bimbingan pranikah. Melalui komunitas ini, setiap pasangan akan diperlengkapi dan dibimbing dalam mempersiapkan pernikahan yang berkenan bagi Tuhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melalui kotak persembahan yang tersedia di ruang ibadah atau melalui kiris yang tersedia. Untuk janji iman misi, dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Demikian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, simak pengumuman tersebut, saudaraku. Mungkin ada di antara kita yang membutuhkannya. Dorong saudaraku supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami juga ingin menyambut sekiranya ada Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah di tengah-tengah kita. Bolehkah lambai-lambaikan tangan kalau ada supaya kami boleh menyambut mengenal saudara? Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang? Haleluya, puji Tuhan. Tetap bersuka cita, amin.
Kita terus bagikan Injil saudaraku bersama komunitas kita. Karena Tuhan akan datang. Sebelum kedatangannya dia akan kirimkan tuaian besar bagi gerejanya. Pada bagian akhir ini saudaraku, kita juga mau sebagai gereja ingin berdoa untuk bangsa negara kita. Untuk apa gereja Tuhan hadir di tengah sebuah bangsa? Pasti ada maksud Tuhan. Nah karena itu saudaraku, kita akan berdoa dengan iman saudaraku ya. Doa kita bukan lahir dari ketakutan. Doa kita karena kita percaya Allah menjawab doa. Doa kita berangkat dari keyakinan bahwa Allah memelihara umatnya di tengah masa sukar. Karena itu kita akan berdoa saudaraku. Bisa kelihatan saudaraku? Lihatlah dengan iman. Bisa kelihatan ya? Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Kita mau berdoa saudaraku. Bagi bangsa ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Raja namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami karena anugerah-Mu yang besar. Tentu ada anugerah-Mu yang besar juga untuk bangsa kami Tuhan. Di sini umat-Mu berhimpun bersahati Tuhan, berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan campur tangan dengan kondisi politik kami Tuhan, negeri ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, manusia telah memilih jalannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang memutuskan. Kami percaya atas dasar kedaulatan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Pimpin Tuhan bangsa ini Tuhan untuk melewati masa yang sukar. Supaya setiap bangsa ini Tuhan boleh melihat pemimpin-pemimpin bangsa ini diberikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka dengan bijaksana mengambil keputusan demi keputusan. Bukan untuk kepentingan golongan atau dirinya. Tetapi demi masyarakat bersama Tuhan yang akan menerima manfaatnya Tuhan. Kami secara khusus ingin berdoa untuk presiden dan wakil presiden supaya diberikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat dan pengertian dan kesehatan kepada mereka sehingga mereka bisa menjalankan kepemimpinan mereka dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh menteri-menteri dan seluruh pejabat pemerintahan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan Tuhan hati yang jujur, yang bertanggung jawab, yang punya integritas, dijauhkan dari korupsi Tuhan. Supaya mereka tidak menyalahgunakan wewenang mereka, tetapi mereka Tuhan benar-benar Tuhan melaksanakan sumpah jabatan mereka untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk program pemerintah supaya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan dari Sabang sampai Merauke, supaya tidak hanya di kota-kota saja tapi di seluruh pulau-pulau, di seluruh provinsi, di tempat-tempat terpencil seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari program pemerintah yang ada Tuhan. Tuhan Yesus berikan Tuhan keamanan bagi bangsa ini supaya Tuhan ketika masyarakat ingin menjalankan aspirasinya, mengajukan aspirasinya kepada pejabat pemimpin Tuhan, mereka menggunakan jalur yang tepat, yang benar Tuhan. Bapa, kami berdoa, minta kemurahan dan anugerah-Mu kepada bangsa ini Tuhan. Belas kasihani bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini Tuhan boleh Tuhan bangkit dari keterpurukannya. Dan boleh Tuhan membangun Indonesia ke depan Tuhan. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh mendapatkan manfaat yang terbaik
karena kehadiran negara di setiap kehidupan masyarakat ini Tuhan. Tuhan terima kasih, ada begitu banyak pokok doa yang kami naikkan, tapi kami ingin Tuhan Engkau terlibat campur tangan atas bangsa negeri ini Tuhan. Bangkitkan para pemimpin-pemimpin, para hamba-hamba Tuhan, para pendoa-pendoa yang dengan tekun mencari Tuhan, membawa siang dan malam bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini Tuhan boleh diselamatkan, boleh keluar dari permasalahannya, dan boleh Tuhan meresponi Kristus, sehingga Tuhan gerejamu, kerajaanmu berdiri di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dan kembalilah ke tempatmu, dan jadilah saksi Kristus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah anugerahnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan usahamu, rumah tangga dan kesehatanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi pelayananmu, komsel-komselmu, kompakmu, pemuritanmu, dan kesaksianmu, supaya engkau pergi dan menjadi berkat. Sebab dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Kiranya turunlah pada kita semua berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, memimpin aktivitas kita mulai kini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan berkata, Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati kita semua.